Yang ketiga. Halo. Siapa Chief Staser ini? Chief Staser saya. Bisa ya? Iya. Berapa orang yang hadir? Ada yang belum hadir? Untuk yang hadir total ada 22 orang. 22 orang. Iya. Oke. Ini pertemuan kita yang pertama ya. Oke. Pada hari ini saya akan coba mempresentasikan tentang kanker lidah. Sedikit akan saya sampaikan, tapi nanti kita fokus pada diskusi ya. Kita doakan sedikit dulu. Doa untuk membuka pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada banyak kita berdoa terlebih dahulu untuk agama percaya masing-masing agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di tangan ini. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke slide kedua. Jadi capaian pembelajaran kali ini peserta didik mampu ya menganalisa, merencanakan pemeriksaan penunjang serta bisa merencanakan tata laksana pada pasien kanker lidah dengan benar sesuai etika profesi secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada pertemuan kali ini cukup dua aja yang perlu ditekankan. Pertama, adik-adik semua bisa merencanakan pemeriksaan penunjang pada kasus kanker lidah. Kemudian yang kedua, bisa merencanakan tata laksana apa yang bisa kita berikan pada pasien dengan kasus kanker lidah. Oke, saya sedikit kasih highlight atau overview. Jadi kanker lidah ini merupakan kanker yang agresif. Kenapa agresif ya? Karena dia mukosa, kemudian dia terletak di organ lidah itu yang selalu bergerak. Ya, dia selalu bergerak, jadi dia pertumbuhannya cepat sekali. 90% dari jenis merupakan karsinoma squamosal. Jadi apa yang disebut dengan kanker lidah adalah kanker yang berasal dari epitel mukosa lidah pada rongga mulut dengan batas anatomi rongga mulut. Yang terbanyak di Perancis sama India. Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sering ditemukan pada usia di atas 40 tahun dengan angka kasus itu setiap tahunnya 360 ribuan. Tetapi coba lihat angka mortalitasnya itu hampir setengahnya. Jadi cukup tinggi ya. 50% kasus itu membuat dia meninggal. Etiologi, ada paparan karsinogen yang paling banyak itu rokok, kemudian alkohol, ada iritasi kronis, kemudian infeksi, terutama infeksi HPV ya. Yang tahu HPV 16? Karena apa penyusun? Yes, apa? Seks oral seks. Jadi kalau kasus-kasus kanker lidah kalian perlu tanya itu, ya oral seks, anal seks harus tahu, harus dapat dianalisis ya, ditanyakan. Karena perilaku sekarang ini memang luar biasa deh, macam-macam pokoknya. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan itu pemeriksaan lokal ya. Jadi kan prinsipnya kan pemeriksaan itu 3M ya, tumor, nodul, metastasis ya. Prinsipnya lagi lokal, regional, sama metas. Nah, jadi kita periksa kalau untuk lokalnya cukup di rongga mulut, untuk regionalnya di region leher. Jadi kalau ada keganasan di rongga mulut, regional itu di region leher. Untuk metastasis, seringnya ke rongga toraks, itu ke paru-paru. Nah ini coba lihat. Ini gambaran awal pada kasus kanker lidah. Itu pertama itu leukoplakia. Leukoplakia bercak putih deh, tanpa rasa sakit ya. Kemudian eritroplakia bercak merah, itu
bercak putih, kalau eritrok bercak. Kemudian lichen planus itu penebalan dinding mukosa. Kemudian fibrosis submukosa oral. Kalau itu penebalan, kalau fibrosis sudah menebal, mengeras dia lagi. Ya. Kemudian keratitis aktinik itu gambaran kultus pada gigi. Oke. Ini imaging yang bisa kita lakukan pada kasus-kasus ada benjolan pada lidah. Oke ya. Jadi kasus-kasus seperti benjolan di lidah ini kita pemeriksaannya cukup tinggi deh. Pemeriksaan MRI, CT scan, endoskopi, USG leher, PET scan, dan ronsen. Ronsen apa tuh? Ronsen giginya atau panoramik ya. Nanti kalian bakal saya berikan satu kasus, kalian boleh berdiskusi nanti terhadap kasus ini, pemeriksaan apa yang harus kalian lakukan. Oke? Terapinya tetap tumor lidah kalau masih di lokoregional. Kita katakan lokoregional itu kalau tumor lidahnya hanya di lidah atau rongga mulut, kemudian menyebar ke kelenjar getah bening leher. Itu yang paling utama tuh tindakannya operasi. Ya, kalau sudah besar atau setelah dilakukan operasi dapat kita lakukan tindakan kemoterapi maupun radioterapi. Kemudian ada namanya targeting terapi. Kadang-kadang kasus kanker lidah itu ada namanya sistem imun PD-L1. Ada ekspresi sistem imun PD-L1. Jadi kita berikan targeting terapi yaitu anti PD-L1. Ini follow up. Oke. Untuk selanjutnya saya inginkan kalian bentuk dua kelompok. Satu untuk kelompok satu. Ini ada kasus seorang perempuan usia 55 tahun dengan benjolan di lidah sisi kanan. Kelompok satu, coba diskusikan mengenai pemeriksaan penunjang apa yang bisa kalian anjurkan pada pasien ini beserta alasannya. Kemudian untuk kelompok dua, bagaimana atau jenis tata laksana apa yang bisa diberikan pada pasien seperti ini. Oke? Ngerti? Untuk sampai ini ada yang mau? Terkait dengan sudah dijelaskan oleh Dr. Muhammad tentang presentasi karsinoma lidah yang tadi kita diberikan kepada kelompok satu itu ada satu pertanyaan untuk pemeriksaan penunjang apa yang akan kita anjurkan kepada pasien ini. Dia perempuan 55 tahun dan ada benjolan di sisi kanan. Pemeriksaan pertama yang harus kita lakukan itu bisa kita lakukan itu MRI. Di sini MRI bisa kita tengok apakah nanti ada semacam lesi yang kita tengok dari MRI. Terus ada yang kedua itu adalah CT scan. Yang ketiga itu bisa kita periksa itu adalah pemeriksaan endoskopi. Yang singkat aja dong ya, yang intinya kan. Kelompok dua dapat pertanyaan kedua yaitu bagaimana tata laksana pada pasien ini. Ya. Yaitu yang pertama ini yaitu ada pengobatan kanker yaitu operasi. Jadi tumornya itu kita akan angkat jika memang tumornya bisa diangkat. Terus yang kedua ada terapi fotodinamik PDT. Ini digunakan untuk di tahap-tahap awal kanker biasanya. Terus ada radioterapi menggunakan energi tinggi radiasi sinar itu untuk membunuh sel-sel kanker yang ada di sekitar tumornya. Terus nanti kemoterapinya
adalah salah satu yang pernah pelaksanaan untuk kanker, terutama kanker lidah yang sedang kita bicarakan sekarang. Bisa menggunakan ada salah satu obatnya cisplatin guna untuk kanker, apalagi kalau misalnya sel kankernya sudah menyebar ke organ-organ lain. Efek dari kemoterapi ini itu nanti dia akan merusak sel DNA dari sel kanker atau membunuh sampai menghentikan sel kanker ini menyebar. Efek sampingnya ada dari untuk kemoterapi, yaitu pertama luka lupus di bagian mulutnya, bisa rambut rontok, kehilangan nafsu makan, mual muntah, kelelahan, dan kecenderungan peningkatan untuk memperoleh infeksi dan peningkatan cedera pernafasan. Efek samping harus berhenti setelah perawatan telah selesai. Jadi ini adalah salah satu efek samping yang paling sering terjadi pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Mungkin itu dok untuk penata laksanaan secara garis besarnya saja. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup bagus. Yang lain ada yang apa? Ada yang mau tanyakan? Dari luar apa ya? Di luar. Ada pertanyaan kelompok kalian nanti. Ada mau tanyakan? Ya. Mengenai nanti untuk prognosis ke depannya. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin temannya ada yang bisa jawab nggak? Prognosis. Kalau kita menjawab pertanyaan tentang prognosis, apa yang harus dipikirkan ini? Datang sana, bagus. Ada yang lebih spesifik lagi. Pasien ini harus ditentukan apa dulu? Hah? Apa? Staging atau stadium dulu. Ya? Jadi stadium kan sangat penting ya. Kalau masih stadium ini, itu prognosis stadium ini itu stadium 1-2. Kalau prognosisnya itu masih di atas 50%. Tapi kalau sudah masuk ke stadium 3-4, stadium 3 itu 70%. Stadium 4 itu di bawah 20%. Angka biasanya prognosis itu panduannya itu survival rate, 5 years survival rate. Angka ketahanan hidup dalam 5 tahun, ya. Jadi yang untuk stadium 4 itu mungkin hanya 20% yang bisa bertahan dalam 5 tahun. Ada pertanyaan lain? Bertanya dokter, kan ada disampaikan bahwa ada follow up sampai setelah tahun ke-5 dokter. Baik. Itu follow up apa aja yang diperlukan dokter? Seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ada dulu. Ada yang bisa jawab? Tahu ya, Presiden? Tanya, jawab ya. Pengetahuan kalian. Untuk evaluasi kedepannya kita lakukan untuk pengembangan staging yang tadi dokter. Oke, apa yang mau dianjurkan? Evaluasi seperti ada ISG leher, Lagi, sistem leher, sistem lagi. kemudian Ada yang bisa bantu lagi? Kemudian dan juga menentukan dari rencana kemungkinan dan metastasis jauhnya, mulai dari bangsa paru. Yang paling apa nih? Coba ke slide yang sebelumnya. Sorry. Nah, apa yang jenis pemeriksaan apa yang untuk melihat metastasis selain rongga mulut? Di-scan itu kan lokal kan? Kalau untuk metastasis apa? PET scan. Ya? PET scan itu pernah dengar? Pernah ada apa? Pernah ada keluarga atau teman-teman ibunya atau teman keluarganya itu PET scan itu pemeriksaan nuklir. Jadi diminum atau disuntikkan zat namanya radioisotop. Ya. Kemudian pasien di scanning dari ujung kepala sampai ujung. Ya. Jadi tanpa itu. Gimana lesi-lesi metastasis? Oke ya. Apa ini? Mungkin bisa apa yang bisa meresume? Wow. Sudah itu. Jadi Resumsi kita pada siang hari ini, sariawan tanpa rasa sakit merupakan ciri-ciri awal yang bisa kita temui di stadium
kanker lidah. Kanker lidah mempunyai insiden yang cukup banyak akhir-akhir ini dengan angka mortalitas lebih dari 50% dengan jenis KSS 90%. Paparan rokok, alkohol, serta infeksi HPV menjadi faktor resiko yang masih diketahui. Penentuan staging melalui pemeriksaan penunjang berupa endoskopi, MRI, CT scan, USG leher, rangsangan torak, dan PET scan mampu menentukan prognosis pasien ke depan. Dengan terapi pilihan yang dapat kita mulai dari operasi, kemoterapi, radioterapi, dan targeting terapi. Nah, gini, apa yang kamu, apakah pertemuan yang kali ini cukup berguna, bermanfaat? Ya. Sebelum tutup, atau doa apa? Sebelum hadis. Alhamdulillah telah selesai Oke, makasih ya atas kerjasamanya, terima kasih atas apanya ya, pertanyaannya, semoga membuat dokter dari FKUI ini lebih lengkap untuk kasus kanker lidah. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.